Perkembangan Islam di Indonesia. Kompetensi dasar. 3.8. Menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 4.8. Menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kelas 12 oleh El-Syaki. Perkembangan Islam di Indonesia dapat dilihat pada dalil Ali Imran ayat 125-128 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah, hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. A. Masuknya Islam di Indonesia. Terbagi kepada dua jalur. Yang pertama jalur utara dan jalur selatan. Masuknya Islam di Indonesia diperkirakan pada abad 1 Hijriah dan diperkirakan pada abad 8 Masehi. Pada jalur utara, masuknya Islam di Indonesia dimulai dari Arab, Mekah dan Madinah, kemudian menuju Damaskus, menuju Baghdad, setelah itu menuju Gujarat yang berada di pantai barat India, kemudian ke Sri Lanka, barulah masuk ke Indonesia. Sedangkan masuknya Islam di Indonesia jalur selatan dari Arab, Mekah dan Madinah, kemudian ke Yaman, menuju Gujarat, selanjutnya Sri Lanka, dan masuk ke Indonesia. Penyebab Islam cepat tersebar di Indonesia. Yang pertama, adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslimin, khususnya para ulama untuk berdakwah mensiarkan Islam. 2. Adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Persyaratan Islam sangatlah mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian banyak raja-raja yang telah masuk Islam, ikut berperan aktif dalam menyebarkan dakwah Islam. Ajaran Islam mengajarkan tidak ada sistem kasta, yang membedakan hanyalah takwa. Perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama di Pulau Sumatera. Daerah pertama kali yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara. Di sana terletak di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Para pedagang tinggal cukup lama, bahkan banyak yang menikah dengan wanita pribumi yang kemudian membentuk keluarga muslim. Para pedagang tidak hanya berdakwah kepada rakyat, namun juga berdakwah kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Puncak penyebaran Islam adalah dengan berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai pada tahun 1261 Masehi. Yang kedua, Pulau Jawa. Tidak diketahui persis kapan Islam masuk ke Jawa. Hanya saja penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di Leran atau Gresik, wafat tahun 1101 Masehi, dapat dijadikan patokan kedatangan Islam di Jawa. Abad ke-13 hingga abad-abad berikutnya banyak menyimpan bukti bahwa Islam sudah tersebar di Jawa dan tidak hanya menyentuh kalangan rakyat biasa saja. Kalangan raja pun tersentuh dengan ditemukannya nisan makam Muslim di Trowulan yang letaknya dekat dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Untuk masa-masa selanjutnya, penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik
yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Ketiga, di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 menurut berita Tom Pires sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera. Kerajaan besar yang terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam adalah Gua Talo. Perubahan menjadi kerajaan Islam ini berkat jasa dari Dato Ribandang dan Dato Sulaimana yang intensif menyebarkan Islam sampai Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Setelah menjadi kerajaan Islam, kerajaan Goa intensif melakukan penaklukan ke kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya dan mendapatkan hasil yang gemilang. Sejak saat itu, Goa menjadi tempat transit yang ramai dikunjungi dari berbagai mancanegara. Yang keempat, Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, kerajaan yang bercorak Hindu sudah banyak yang berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kahuripan. Kerajaan Daha sepeninggal Maharaja Sukarama terjadi polemik keluarga siapa yang berhak menjadi raja antara Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra. Pangeran Samudra oleh para pengikut setianya didaulat menjadi raja dan mendirikan pemerintahan yang membawahi daerah Masik, Balit, Muhur, Kuwin, dan Balitung yang terletak di hilir Sungai Nagara. Pangeran Samudra meminta bantuan kerajaan Demak untuk memerangi kerajaan Daha. Jika menang, maka mereka bersedia untuk masuk Islam. Peristiwa ini terjadi tahun 1550 Masehi. Setelah menang, Pangeran Samudra masuk Islam dan memindahkan ibu kota kerajaan Banjarmasin. Di Maluku dan sekitarnya, abad ke-15 Masehi, Islam masuk dan berkembang di Maluku. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam yang pertama Raja Ternate, atau biasa disebut dengan Sultan Mahrum, Raja Tidore atau Sultan Jamaluddin, Raja Jailolo atau Sultan Hasanuddin, kemudian Raja Bacan atau Sultan Zainal Abidin. Selain Maluku, Islam pun pernah masuk ke Irian di daerah Miso, Jalawati, Pulau Waigio, dan Pulau Gebi. Hikmah perkembangan Islam di Indonesia di masa penjajahan. Dengan mengakarnya ajaran Islam, mampu mengubah cara berpikir masyarakat yang dulunya bersifat sekretarian menjadi berjiwa nasionalis. Sikap nasionalis ditandai dengan lahirnya organisasi yang bernama Jong Indonesia pada bulan Februari 1927 dan berlanjut kepada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Semboyan yang diajarkan Islam berbunyi Islam adalah agama damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Mampu mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan usaha mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dengan berbagai cara. Masyarakat Islam menyadari dengan membela negara dan mempertahankan kemerdekaan sama dengan jihad fi sabilillah yang akan berbalas surga. Masa pembangunan melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan tinggi, berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendirikan amal usaha yang berbasis pendidikan. Melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan dengan cara mendirikan rumah sakit, poliklinik yang memiliki sebagai tempat perawatan terhadap orang-orang yang sakit, panti asuhan dan pos santunan sosial. Memberikan fatwa dan nasihat untuk umat Islam berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini semua dilakukan agar terjaga kemunian ajaran Islam. Masa perang kemerdekaan. Para ulama terpanggil untuk menyiapkan kader umat Islam. Banyak di antaranya ada yang mendirikan organisasi ataupun pondok pesantren. Banyak organisasi yang berbasis Islam yang bermunculan. Di antaranya Serikat Dagang Islam atau SDI yang berubah menjadi Serikat Islam. Kemudian ada Muhammadiyah Nahdlatul Ulama NU. Ada juga yang mendirikan pondok pesantren, para kadernya dididik dengan pengetahuan agama yang menggunakan kitab bahasa Arab yang tidak berharakat atau biasa dengan kitab kuning.